Hello trader, selamat datang kembali di channel Aiki Option ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya. Jadi ini adalah edukasi online trading di Aiki Option. Jadi saya akan mengajarkan bagaimana cara bertransaksi yang baik dan benar ya di Aiki Option. Semoga Anda bisa cuan terus ya di sini ya, jangan loss ya. Yang pertama, saya selalu mengulang-ulang, yang terpenting adalah money management ya. Yang pertama adalah jumlah margin itu jangan melebihi dari 5 ataupun 10 US dollar ya sekali masuk ya. Jadi kalau misalnya modal 100 dolar itu maksimal adalah 2 dolar ya. Jadi 2%-nya aja. Jadi 2%. Jadi kalau jadi bisa ada 10 peluru ya. Jadi harus bersabar. Yang kedua, 2 kali kena stop loss itu kita langsung kita stop ya trading, dan satu hari kita punya kesempatan 6 kali OP ya. 6 kali OP. Jadi resikonya adalah 2 kali 6, jadi 12% ya. Nah itu yang terpenting. Jangan terburu nafsu panas, karena memang kalau ini diikutin tidak ada habisnya ya. Jadi bahwa trading di IQ Option, risk warningnya adalah kapital Anda bisa berkurang ataupun hilang ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara bertransaksi di IQ Option ya, supaya bisa profit terus teman-teman ya, yaitu dengan cara menggunakan MACD ya, Moving Average Convergent Divergent ya. Oke, jadi saya akan bantu dulu cara men-settingnya gimana ya. Ini saya hapus dulu ya. Cara men-settingnya sangat-sangat gampang di aplikasi IQ Option ini, baik di laptop ataupun di Android sama saja ya. Yang penting Anda memiliki kualitas jaringan yang bagus. Jika ada masalah dengan jaringan, biasanya itu kita turunkan FPS-nya ya di sini ya, diajarkan. Nah, turunkan FPS sama menghaluskan elemen antarmuka ini, diklik aja, kasih kosong, terus kita mulai ulang. Nah, itu biasanya tampilannya jaringannya nggak begitu berat ya, jadi tidak nge-lag seperti gitu, nanti dia koneksi terus gitu ya. Oke, terus langsung masuk ke MACD. Kita cara nge-setting adalah kita klik indikator yang di sebelah kiri ini ya, terus populer aja, terus kita klik MACD ya. Jadi pengaturannya default aja ya, nggak usah diatur-atur sampai yang aneh-aneh angkanya. 12, periode lambatnya 26, dan periode signalnya 9, langsung memakai ya. Oke, nah ini saya perbesar, saya akan menjelaskan dulu, kita jangan trading dulu ya. Jadi begini teman-teman semuanya trader, saya akan jelaskan bagaimana cara kerja dari MACD ya, Moving Average Convergent Divergent. Pengertian dari divergent sendiri adalah perbedaan. Jadi ya, perbedaan antara harga di chart ya, harga ini harga dengan di sini ya. Nah, di MACD dia agak unik ya, karena di sini ada namanya 0 ya, angka 0. Di sini ini hiraukan angkanya berapapun, yang penting acuannya adalah di titik 0 ini ya, acuannya ya. Oke, kalau dari sini kita baca, jadi ada 2 MA, namanya juga moving average, jadi menggunakan moving average ya. Ini moving average, jadi ada 2 moving average, kita mengandalkan crossnya ya. Kalau kita baca grafik yang di bawah ini ya, yang warna merah sama warna hijau ini anggap aja kekuatan ya. Maksudnya kalau dia warna hijau ini ya, berarti dia naik. Ketika ada penurunan, jadi berubah warna merah ya. Ketika dia berada di bawah titik 0 ini,
berarti itu akan terjadi downtrend. Gitu juga sebaliknya, jika garisnya pindah ke atas itu berubah menjadi uptrend ya. Pokoknya setelah dia melewati garis titik nol ini biasanya akan terjadi perubahan trend ya di semua time frame ya, di semua time frame. Mau time frame 15 detik, 5 detik, 30 detik, 30 menit, semuanya begitu ya. Jadi ini adalah merupakan indikator atau alat bantu kita untuk bisa bertransaksi di iKey option ya. Nah, cara OP-nya bagaimana? Cara OP-nya yaitu dengan cara ini, acuannya titik nol ini ya, titik nol ini ya. Kalau misalnya dia ketahuan ya, jika harganya sudah mulai terjadi downtrend ya, biasanya ada terjadi perubahan ini yang signifikan ya, garis warna hijau ini terus dia berubah jadi warna merah dan terus cenderung turun ya. Jadi anggap aja ini adalah garis saja ya, kalau kita garis ya, jadi biar lebih gampang ini garis. Nah ini garis semuanya. Jadi ketika dia melewati titik nol berarti ada terjadi perubahan downtrend. Ketika dia garisnya ini ya naik ke atas berarti akan terjadi perubahan uptrend ya. Simple sekali. Jadi kuncinya, key levelnya adalah di titik nol ya. Sangat simple penggunaannya. Nah jadi perlu diketahui bahwa ketika kita membuka laptop, yang kita perhatikan apa? Kalau kita bertransaksi di MACD, berarti bukan MACD-nya dulu. Kita harus lihat dulu ininya, harganya dulu ya. Itu yang terpenting. Buka laptop, buka Android. Yang pertama adalah, yang terpenting adalah kita lihat namanya trennya. Ini trennya apa ya? Ini kalau saya perkecil biar kelihatannya. Nah, ya. Di tren time frame 15 detik ya. Ini berarti akan terjadi uptrend ya. Uptrend berarti bullish ya. Yang kedua, ketika bullish gini berarti kita cenderung mengambil posisi call atau beli ya. Walaupun pada ininya turun, ini kan juga turun ya. Nah ketika dia naik begini, ini kan naik terus, ini tapi ada turun, ini naik, ini turun, naik, ini turun, naik, ini turun, naik, nah ini turun. Nah apakah dia turun ada perubahan tren? Nanti kita terus pelajari ya, terus kita pantau terus pergerakan dari harganya ya. Yang kedua, trading dimanapun selalu menggunakan namanya support dan resistance ya, itu yang terpenting ya. Ini jadi sebelum menggunakan MACD Anda harus paham dulu support resistannya di mana. Kalau saya gambarkan adalah yang dinamakan resistance adalah yang menahan harga ke atas. Yang namanya support yang menahan harga turun ya, itu. Oke. Nah, kalau kita gambarkan di sini ya. Ini kita alat grafik, kita alat bantunya garis datar. Inilah namanya resistance. Resistance ya. Ini resistance become atau menjadi support. Support. Ini resistance menjadi support. Kalau kita lihat di sebelah kiri sini pasti ada grafiknya ya. Nah, berarti kita langsung gambar aja. Mana dia? Bentar dulu. Nah, alat grafik lagi garis mendatar aja ya, yang simpel-simpel. Nah, ini di sini. Alat grafik garis mendatar resistance. Ya. Nah, ini resistance become support. Ya, oke. Mana lagi? Nah, ini tadi sudah. Nah ini dia menjadi resisten, menjadi support ya. Terus mana lagi? Kita gambarkan lagi. Ini saya pelan-pelan ya. Nah ini adalah support. Apakah dia menjadi resisten nanti? Berpeluang menjadi resisten.
itu yang terpenting sebenarnya. Bertransaksi itu kita harus paham dulu support resistennya di mana, itu kita gambar dulu, baru kita bisa memahami bagaimana cara penggunaan MACD. Nah, jadi yang perlu diketahui dalam penggunaan MACD adalah, ini kita besarkan lagi ya, adalah gak usah jauh-jauh sampai ke atas, kita cuma satu kotak ini aja. Nah, ini ya yang perlu kita marking. Berarti karena memang trading di IQ option kan sekitar 1 menit ya, dari open hingga finish itu 1 menit. Berarti kita nggak perlu lebar-lebar ke kiri sini, nggak perlu, kita cukup di sini aja, atau kita fokus pada area sini ya, area ketika kita yang terdekat dari satu kotak inilah, ibaratnya satu kotak ini kita fokus ya. Jadi di sini nggak usah diperhatikan lagi, fokus di sini. Nah, jadi contohnya ini kita kan langsung live trade ya, langsung ya. Jadi kita nggak ngomong teori. Kalau kita ngomongin teori dulu boleh ya. Ini saya jelaskan dulu. Perhatikan ya, perhatikan. Oke. Ketika harga ya, ketika harga di sini ya. Nah, ini dia melengkung ke atas. Ketika dia cross di sini, terus garis hijaunya sudah melewati titik nol, ada signal buy di sini. Ya. Gitu juga sebaliknya. Ketika ini sudah berpotongan signal, jadi bisa dua digunakan, bisa ini, bisa yang di sini ya. Ya, ini namanya moving average sama cross biasa yaitu ya. Dua moving average, tapi dia di dalam template ini, bukan di harga. Ada juga bisa kita tempatkan di harga sini ya, ketika dia crossingnya. Nah, ketika dia cross ya di sini, kita tarik ke atas. Nah, berarti di sini kita ambil posisi jual di sini. Sedangkan ya, setelah kita lihat ini adalah area resisten, berarti dia tidak kuat naik, berarti dia akan turun. Nah, makin lebar antara moving average ini, biasanya kejatuhannya makin besar. Kalau dia ngelengkung gini, ada potensi ada pembalikan harga gitu. Ya. Nah, terus kita lihat di sini harga nih masih di bawah ini. MACD-nya signalnya belum ada. Nah, ketika dia melewati di sini, biasanya harga akan naik. Tapi pada kenyataannya kita lihat di sini ya, ini dari titik nol dia naik. Jadi bagusnya ada dua konfirmasi. Ketika dia berpotongan di sini sama dia melewati titik nol naik ke atas, itu ada signal buy gitu ya. Gitu juga sebaliknya. Kita bagusnya dua konfirmasi ya, yang di bawah ini sama yang di moving average-nya. Ini convergent divergent-nya atau perubahan dari downtrend ke uptrend. Nah, itu kita bisa jadikan acuan di mana kita mengambil posisi beli ataupun jual. Saya ulangi lagi ya, saya ulangi lagi pelan-pelan bagi teman-teman semuanya, teman-teman trader. Perhatikan. Nah, ini perhatikan. Ini garis ini sudah melewati titik nol. Di sini ada perpotongan dia. Jadi sinkronnya. Perhatikan chartnya, naik dia benar ya. Berarti OP belinya ketika kita di sini, posisi belinya. Ya. Gitu juga ketika ya, ketika ada crossing di atas ini, terus ini garisnya melewati titik nol, kita mengambil posisi put. Paham ya? Oke. Jadi rata-rata begitu. Ini juga, ini melewati ke atas. Ya. Di sini kita buy, ternyata dia turun. Kita butuh sebenarnya sekitar 4, maksimal dia 4 ya. 4 candlestick saja. Itu ya tujuannya gitu. Tapi kalau misalnya bisa, kita bisa bertransaksi di time frame yang 10 detik ya.
supaya mungkin agak panjang napasnya ya. Nah ini begini. Nah kebanyakan mungkin ketika sideway gini kita ini ya kalahnya di situ. Nah ini perhatikan. Nah ini signalnya di sini sudah signal drop ya, downtrend di sini. Ini perhatikan di sini saya gambarkan. Ini perpotongan di sini. Ini sudah melewati titik nol ya. Kalau kita tarik garis ke bawah, gitu. Berarti kita padukan juga dengan support dan resisten. Ini resisten ya, nggak ditembus. Ada engulfing gini, boleh kita ngambil posisi OP-nya OP call, put ya, kita jual ya. Nah ini belum perpotongan, jadi cari di mana posisi-posisi itu dia cross ya, cross begini, terus ininya melewati area titik nol, berarti kita ngambil call. Gitu juga ketika berpotongan begini, dia melewati titik nol menuju di bawah titik nol, kita mengambil posisi put atau jual ya. Simple sekali ya caranya ya, bagi teman-teman semuanya. Nah ini supportnya sudah terbreak di sini ya, terbreak out ya. Biasanya setelah dia membreak out, ketika market dia sideway, dia biasanya dia turun dulu biasanya. Nah jadi kita harus di sini harus sabar menunggu, jangan terburu-buru dulu mengambil posisi. Biasanya harga ketika muncul candle yang panjang begini ya, ketika drop kemungkinan besar setelah dia tidak kuat melewati resisten, kemungkinan besar dia akan drop ke bawah. Tapi kan kalau di 10 detik di sini kita kan hanya butuh namanya cuma 4. Kalau ini 10 berarti kita butuh 6 candlestick ya. Jadi ketika kita ngambil posisi katakanlah di sini contohnya ya, mengambil posisi ini, terus ada langsung candle begini. Nah ini sebenarnya bagus sekali ya, bagus sekali karena memang dia menjauh dari harga kesepakatan kita ya, tuh ya. Tapi kalau kita sudah ngambil posisi di sini, terus dia sideway naik turun, biasanya kita kalah di situnya gitu ya. Nah ini simpel sekali cara penggunaannya. Nah pokoknya begini, intinya kalau makin melebar ini ya, makin melebar itu biasanya harganya dia makin naik ya, makin lebar ininya, jarak ininya makin lebar, ini naik terus, ini cenderung dia landai, ini dia tajam. Nah itu dia artinya harganya akan kuat sekali itu naik. Itu juga ketika warna merahnya ini panjang, ini juga makin panjang berarti ini dia harga juga akan naik. Itulah konfirmasinya. Konfirmasi dia akan down ketika muncul warna merah ya, dan terus diikuti warna merah dan dia menurun gitu ya. Itu biasanya harga akan bearish. Nah ini harga sideway ya, sideway terus di sini, ini agak repot ini urusannya ya. Kalau kita OP di sini itu bermasalah. Nah ini saya sudah tandain, ini ada area resisten dan menjadi support. Di sini dia menjadi resisten, di sini dia menjadi support, dan di sini dia menjadi resisten lagi ya. Jadi masih tetap berlaku ya ini ya, support dan resisten ini. Jadi kita tinggal menunggu saja konfirmasi bahwa ada candle panjang ya. Biasanya ketika dia sudah menyentuh resisten, dia akan drop dulu ya, drop dulu menuju ke resisten sebelumnya, support sebelumnya. Di support baru dia akan naik lagi menuju ke area resisten kembali. Nah ini sudah breakout ya, tapi ingat ketika kalau candlenya di atas biasanya dia akan melanjutkan kenaikan. Nah ini kita perhatikan di sini ya, ini sudah di atas naik, ini ada perpotongan. Coba ya kita call ya, kita coba call dulu, semoga bisa cuan ya. Kita modalnya 5 ya, ini masih 24, ini 30 ya, sekitar 60 detik. Kita butuh sekitar 6 candlestick dia masih naik ya. Kalau di bawah itu berarti kita akan loss ya. Ingat 2 kali loss, stop trade today ya. Jangan dipaksa karena memang
kalau dipaksa uangnya cepat habis ya, dan Anda depo lagi ya, dan akan mengecewakan bagi Anda. Ikutin aja, follow the trend gitu ya. Nah ini dia tadi mau berpotongan, kemudian nggak jadi ya, tuh dia berpotongan terus dia nggak jadi. Ya sabar aja menunggu. Nah ini sekitar 17 detik lagi harga akan berubah, apakah kita bisa cuan ataupun loss ya. Lagi, nah profit ya 4,45, tapi tipis sekali ya. Nah begitu caranya ya, simple sekali. Nah ini sudah mulai terjadi perpotongan, ini garis sudah menuju ke bawah. Coba kita put ya, coba apakah dia false ya. False itu artinya salah ya, kita salah ngambil posisi, signalnya salah ya. Tidak ada semua signal benar ya, false signal ya. Oke ya, dulu biar muncul harganya. Nah ini sudah memotong, tapi dia ngelebar lagi, ada kemungkinan harga akan naik ya. Nah kalau dia makin turun, nah ini juga makin panjang ininya, coba perhatikan ya. Ya bisa jadi dia akan, nah ini dia berubah lagi jadi naik ya, tapi masih di bawah titik nol ya, gitu ya. Kemungkinan besar kita loss di sini. Oke. Satu sama ya, satu sama, kita kejar lagi, nggak ada masalah. Nah ini dia ini dia berpotongan, ini sudah naik, kita tunggu dulu koreksinya baru kita ngambil call ya. Kita lihat koreksinya, kita tunggu satu candle dulu ya. Kita tunggu, sabar saja menanti, jangan terburu-buru buat teman-teman semuanya. Bisa jadi dia langsung naik ya. Kalau langsung naik ya kita ini dulu, kita tunda dulu. Jadi tunggu saja momen-momen yang menurut Anda momen yang terbaik, Anda bisa melakukan pembelian atau call ataupun penjualan. Nah ini dia makin melebar dia harganya ini ya. Ada kemungkinan harga masih akan naik. Dan ini tadi sudah merah ya, ini perubahannya kita lihat nih. Nah ini sudah merah, apakah akan terjadi downtrend ketika dia cross di sini? Ini sudah melewati titik nol, kita dibantu dengan konfirmasi candle warna merah yang panjang. Wah itu sip banget, itu jos itu ya. Itu bisa kita profit di situ ya, dengan hanya menggunakan MACD saja ya. Jadi harus sabar menunggu ya. Jadi jangan terburu-buru, karena memang di IQ option ini adalah namanya kontrak modal ya, bukan kontrak waktu ya, bukan kontrak modal ya. Kalau di MT4 itu biasanya namanya kontrak modal. Makin besar modal, makin kuat kita bisa menahan, atau sistem margin trading ya, dengan sistem leverage ya, daya ungkit. Ya. Apa yang kita, ini sudah berpotongan, ini sudah di bawah, tapi tunggu dia. Nah, ini dia, tunggu muncul gini. Kita lihat, nah dia bisa langsung berubah ya, karena memang sifatnya lagging ya, ya, lagging. Nah ini dia tadi sudah berpotongan, terus dia naik lagi ya. Nah ini masih bullish ya. Sebenarnya kita tinggal tunggu konfirmasi dia drop dulu ya ke bawah, itu baru kita mengambil posisi penjualan seperti ini ya, naik gini. Nah ini dia posisi put ya, dan sini posisi call ya. Nah ini kita tunggu dulu, ini memang sudah berpotongan, tapi kita lihat candlenya dulu. Candlenya ada nggak candle panjang? Itu aja kita tunggu sebenarnya. Jangan terburu-buru mengambil posisi ya, sebelum menunggu konfirmasi dari candlesticknya gitu. Ngopi dulu ya, ngopi ya, biar profit kita ya. Nah, jadi saya sarankan jangan terburu-buru ya ngambilnya, karena kalau terburu-buru Anda akan binasa. Maksudnya modalnya ya, nanti depo lagi. Tujuan kita di sini kan agar cuan ya. Sabar saja menunggu ya, 1 menit, 2 menit, 5 menit sambil merokok, mungkin kita menghayal gitu ya. Wah bisa jadi jutawan ini di trading IQ option. Tapi mungkin ini ya, kalau modal besar ya hajar ya, asal sudah paham dan Anda bisa bersabar ya dalam bertransaksinya ya. Oke,
Nah, ini sudah mulai penurunan, tapi kita tinggal tunggu candle konfirmasi warna merah. Ini kemungkinan besar bisa ya. Tapi ini 56 detik, kita tunggu lagi satu candle lagi. Nah, ini sudah di bawah, ini sudah berpotongan, dia makin melebar ke bawah ya. Nah, ini sudah panjang ke bawah ya. Tunggu satu lagi, dia break dulu supportnya, baru kita bisa mengambil posisi put ya. Kita ambil posisi put ya, 32 detik. Oke, ini berubah menjadi warna hijau ya lagi ya, berubah warna hijau, ada potensi kemungkinan naik. Nah, ini dia sudah mulai rapat lagi, cross lagi dia. Ketika dia cross, ada potensi harga akan terus naik ke atas ya. Simple sekali ya, penggunaan MACD ini saya recommended lah untuk bertransaksi di IQ Option. Tapi Anda harus sabar ya, yang kita butuhkan kan dia gerakan yang begini ya, gerakan begini, ini kan yang 10 detik. Nah, ini ada resisten di sini ya. Apakah di break resistennya? Kalau tidak, ada candle engulfing gini warna merah, ada potensi penurunan. Coba kita put dulu ya. Nah, ini sudah ngelebar, ini dia sudah mulai memanjang kembali ke bawah ya. Tadi 1-1 skornya, tapi tidak berturut-turut ya. Nah, tadi kita kedua kalah ya. Yang kedua kalah berarti kalau ini ya, rule-nya adalah stop trade ya. Kita jangan trading lagi, nanti cari lagi besok lagi. Jadi jadikan ini sebagai, coba diatur irama dari keserakahan kita ya. Ini kita akan mengatur di sini gimana supaya kita tidak serakah ya dalam bertransaksi dimanapun ya. Bisnis apapun kalau serakah itu tidak akan menang. Nah, ini di sideways 3 candle ini yang menjengkelkan sekali ya. Ini kita nggak tahu kedepannya hasilnya gimana. Oke, 27 detik lagi menuju ke profit yang diharapkan. Ya, ini minus dia di atas garis ya, garis kesepakatan kita dengan IQ Option. Kalau dia turun di bawah berarti kita 11 detik lagi tuh naik lagi minus 5, ini plus lagi. Ini perhatikan, kalau dia merah nih ada potensi 5 detik lagi. Ayo 1 2 3. Wah, kalah kita. Oke, kita ulang lagi. Ini kan akun latihan ya, artinya modalnya real, tapi kita belajar di sini ya, belajar cara bertransaksi. Ini kemungkinan besar agak berat ya. Ini satu swing, ini satu swing. Di sini kemungkinan besar kita ngambil put lagi di perdagangan, tapi tunggu konfirmasi candle kuat dulu ya. Nah, ini MACD-nya sekarang dia warna hijau masih ya. Ini warna merah. Apakah dia ada kekuatan ya? Ada, pasti dia kalau dia memberi suatu support ataupun resisten, pasti dia ada strong kekuatan ya, kekuatan untuk membreak harga tersebut gitu ya. Tadi kita kalah ini aja ya, seharusnya memang sudah benar put, tapi kita kalah di waktu saja dan dia harganya sideways naik turun gitu ya. Oke ya, nah ini MACD-nya dia sudah melewati titik 0 di bawah dan ini dia naik ke atas ya. Apakah harus kita call ataupun kita put ya, call and put ya. Dia masih sideways ya. Kita mengharapkan ada kenaikan di harga ini tersebut ya. Sabar ya. Kalau kita OP sekarang masih banyak waktunya, kita ulur dulu waktunya ya, karena kita berharap bahwa harganya membreak dulu ini baru kita ngambil OP buy. Nah, ini sudah di atas ya, coba kita call ya. Ini sudah di atas dia, di atas titik 0. Ini garisnya sudah cross ke atas dia. Nah, ini 38 detik tambah 30, 66 detik. Semoga dia buat imbalancing di sini. Maksudnya apa sih namanya itu? Gerakan kuat ya. Ini ada gap di sini, dia gap. Semoga benar nanti 20 detik lagi dia di harga masih di atas, kita bisa cuan kembali ya. Pokoknya kalau sudah kalah jangan ini dinaikin. Orang kebanyakan ini dinaikin tuh jadi 10 ya, karena sudah kalah sekali. Nah, ini kemungkinan besar kita bisa menang
dia sudah lompat lagi ke atas dan 21 cuan. Belum ya. Ini masih 28 detik lagi. Sabar aja, mudah-mudahan dia sideway ya, sideway. Nah, dia buat high baru lagi dia ya, buat high baru ya. 16 sudah lah, kita ini menang sudah ya, 13 ya, menang. Coba tadi di sini 100 ya, wah langsung itulah kalau kesalahan manusia itu begitu ya. Jadi Anda jangan, oke, kita cuan lagi ya. Oke, apalagi yang kita lakukan sekarang? Jangan langsung diklik, wah ini mau jatuh langsung call. Jangan, kita harus pelan-pelan aja, santuy aja, santuy kita ya. Jangan terburu-buru. Belanda masih jauh. Pokoknya kita harus paham dulu ya pengertian dari chart ini ya, dari MACD ini ya. Ini adalah indikator, di atas ini adalah harga ya. Kita tentukan dulu trennya, trend up atau trend down ya. Kalau trend up ya ngambil call, kalau dia trend down kita ngambil put ya. Nah, kemungkinan besar ini akan drop. Ini kita lihat, tunggu konfirmasi berpotongan atau candle kuat ke bawah gitu, baru kita lakukan eksekusi harganya ya. Sabar menunggu dan sabar menunggu. Jangan terburu-buru. Ini kan 75.000 loh ini. Ini duit loh ya. Kalau beli rokok ini wah bisa dapat 3 sampai 4 bungkus ini rokok ya. Bisa untuk 2 hari. Jadi jangan Anda pertaruhkan uang Anda dengan cara yang gegabah dalam bertransaksi di IQ option ya. Ini sudah cross di bawah sini ya. Kita tunggu konfirmasi candle panjang saja. Terus ini sudah di bawah sini, tapi belum tentu. Nanti dia bisa berubah jadi warna hijau ke atas begini. Ini candle berarti naik. Nah, ini berarti ngelebar dia ke atas dia. Ya. Cross tapi dia ininya ke atas, merahnya ke atas, birunya ke atas. Nah, ini masih sideways. Tapi ini sudah confirm ya, di bawah 0 dia sudah confirm, tapi ini tetap harganya belum bisa dijadikan acuan. Nah, kita lihat di sini. Oke, kita ketika dia tarik ke atas kita ambil put ya. Put aja sudah, jangan ragu-ragu. Oke, 33 sekitar 60 detik lagi. Nah, ini makin lebar ke bawah, dia makin jatuh ya. Nah, ini makin lebar ininya ya, makin lebar dia ininya, berarti makin kuat ini harganya jatuh. Bisa jadi dia sideways terus closingnya di atas. Kita ngambil put ya, berarti loss ya. Sabar aja menunggu. Jadi jangan terburu-buru. Profit diharapkan masih minus ya, karena di atas harga kesepakatan ya. Bisa jadi dia naik lagi ya. Nah, ini ada resisten di sini. Ini saya pindahkan di atas ini resisten ya. Nah, 18 detik lagi, apakah bisa satu candle ini kuat ke bawah atau dia malahan sideways di sini ya. 12 detik. Oke, pindah candle. Ini terakhir. Apakah kita bisa cuan? 5 4 3 2 loss ya. Sedih banget ya, loss lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa paham ya ilmunya dari MACD ini. Kita harus paham dulu, kita latihan di akun demo dulu ya, jangan di akun real ya. Kalau akun real Anda latihan dulu 2-3 hari, MACD Anda riset ya, Anda melakukan riset penelitian bagaimana cara kerjanya ini. Yang kita fokus pada satu kotak ini aja dulu ya. Kita satu kotak ini fokusnya, pergerakannya, support dan resistannya. Dia breakout resisten, kemungkinan besar harga akan terus naik. Dia breakout di support, kemungkinan besar harga akan turun ya. Oke, sekian dulu aja mungkin pembelajaran kita hari ini tentang MACD, Moving Average Convergent Divergent di IQ option ya. Trading dengan hati-hati dan modal juga kita harus atur ya, sesuai dengan rule yang telah saya tetapkan sebelumnya di Money Management. Mungkin bisa dilihat ya kembali, ada video saya sebelumnya di Money Management. Di situ saya jelaskan cara bertransaksi di IQ option dengan menggunakan margin ya. Mau $100, $500 disesuaikan aja dengan
Nah, intinya kita bagi itu 50 ya, 50 itu jadi biar supaya lebih panjang ya. Kalau Anda serakah, ya Anda akan tahu akibatnya. Oke, sekian dulu Mahir Trading Live, cuan terus.